beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kali ini kita akan membahas tentang tes analogi yang merupakan subtes dari tes intelijensia umum yang ada di tes CPNS. Oke, jadi terkait dengan soal analogi, kemarin kita sudah membahas bahwasanya soal ini diperlukan untuk menguji peserta dalam penentuan padanan kata yang sesuai dengan pola. Kata sesuai pola. Nah, pasti yang menjadi pertanyaannya adalah how atau bagaimana cara untuk menyelesaikan si tes analogi ini. Jadi caranya adalah kita perlu untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan kata yang ada pada soal. Jadi kita perlu untuk mencari hubungan antar kata dari pasangan kata yang diberikan di soal tersebut. Nah, pasangan kata tersebut itu memiliki hubungan tertentu. Jadi pasangan kata yang ditampilkan di soal itu memiliki hubungan tertentu, dan perlu digarisbawahi bahwa hubungan ini itu memiliki pola yang berbeda-beda di setiap soal. Oke, kemudian kesetaraan hubungan dari kata tersebut itu perlu untuk dianalisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Maka dari itu, untuk kita bisa mengidentifikasi kesetaraan kata dan hubungan kata tersebut, maka diperlukan lagi pengetahuan umum dalam menyelesaikan soal ini. Nah, jadi biasanya beberapa hubungan pasangan kata itu biasanya dinyatakan dalam beberapa bentuk. Jadi, beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya sinonim, antonim, waktu, bagian dari, definisi, temuan, dan tokoh penemunya, kemudian istilah bidang pengetahuan, sebab dan akibat,
kata benda, dan kata sifat. Kemudian benda dan fungsinya. Panca indera dan penyakitnya. Mata uang dan negara. Urutan peristiwa. Nah, ke-13 hubungan ini itu bukan cuma 13 ini ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa pola di tiap soal itu berbeda. Jadi sebagian besar hubungan yang muncul itu yang kakak sudah tuliskan di layar ini, dan mungkin saja ada hubungan di luar dari apa yang kakak tuliskan. Jadi sangat penting bagi kalian saat mengerjakan soal analogi untuk mengetahui hubungan kata yang diperlukan untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, misalnya kita kasih contoh sebab akibat. Oke. Untuk sebab akibat, misal contohnya hujan. Titik 2, banjir. Kemudian contoh sinonim. Senang, bahagia, sedih. Berarti apa? Jadi teman-teman perlu memahami hubungan dari contoh soal yang diberikan, kemudian teman-teman harus menjawab kata yang rumpang ini sesuai dengan contoh hubungan kata yang sebelumnya. Kemudian misalnya antonim. Di antonim kita misal pakai senang, terus sedih. Kemudian kalau di sini marah berarti apa? Kayak gitu. Oke, jadi itu dia beberapa contoh yang bisa kakak berikan. Maka tentu tips dan trik untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah teman-teman perlu banget untuk pertama teliti, kemudian yang kedua perbanyak latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan pola yang berbeda di setiap soal. Kemudian jangan terpaku di soal yang sulit, temukan soal yang paling mudah teman-teman kerjakan, karena ketika teman-teman hanya terfokus pada soal yang sulit ini, maka itu akan membuang waktu. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga pastinya teman-teman harus perluas pengetahuan umum tentang hubungan kata. Oke, jadi itu saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton dan pantau channel Mars Entertainment, karena di video selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soal-soal analogi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.